Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam damai sejahtera Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk kasih karunia, pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan di GKI Gading Serpong. Dan kita bersama saat ini akan mengikuti malam puji doa secara online via YouTube. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita secara pribadi lepas pribadi untuk bermazmur dengan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saling mendoakan di dalam malam puji doa saat ini. Mazmur 111 ayat 1-4 dan 10. Haleluya! Aku mau bermazmur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita bersama menyanyi memuji Tuhan dengan lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau atau Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Dengan pujian tadi, ku kagum hormat akan Tuhan. Itulah sesungguhnya permulaan takut akan Tuhan. Dengan kita sungguh mau tunduk dan taat kepada Tuhan yang kita mengagumi itu, dan kita hormat. Mari pada saat ini kita membuka MPD online ini dengan doa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan bumi, perbuatanmu yang ajaib, Engkau sesungguhnya pengasih dan penyayang, penuh kemuliaan dan keagungan. Kami datang dengan penuh ketidaklayakan untuk takut akan Tuhan, dengan kagum dan hormat akan Engkau. Pada MPD online saat ini, kami mohon dilayakkan menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk bersekutu dalam pujian, doa dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa terus menghubungkan kami semua untuk saling memperhatikan dan menguatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 112 ayat pertama dan Mazmur 65 ayat 5. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kita kembali menaikkan pujian pada Tuhan dengan lagu Ku Berbahagia, Kidung Jemaat 392. Kita bermazmur kembali di dalam Mazmur 139 ayat 1b sampai 4 dan ayat 23 sampai 24. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh.
Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita datang ke hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir untuk mengakui segala keberadaan kita di hadapannya yang penuh kasih sayang dengan lagu Bila Ku Renung Dosaku PKJ 37. Kasih sayangmu, Kasih sayang perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, Kasih sayang pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang Kasih sayang perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku.
kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayang, bawah naungan sayangmu, damai hatiku. Kasih sayang, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Usapan kasihmu selalu ku rindu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pada saat kita merenungkan dosa kita sungguh mengakui dosa kita di hadapannya. Sebab Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sungguh bersyukur. Kita mau datang ke hadapan Tuhan untuk mengalami pembaharuan daripadanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan menolong kita. Di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mari kita memuji Tuhan untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan dengan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi dari Kidung Jemaat 387. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa ini. Dan kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai ke 7. Kemudian pasal yang keempat ayat 2b sampai ayat ketiga. Yakobus pasal pertama ayat 6 dan 7. Hendalah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2b dan ayat 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita tentu rindu agar doa-doa kita dijawab oleh Allah. Allah mendengarkan doa kita dan mengabulkannya. Dari pihak Allah, dalam kedaulatan Allah, Allah dalam menjawab doa kita bisa Dia menjawab ya. Dia memberikan kepada kita apa yang kita minta kepadanya. Tetapi mungkin juga Dia mengatakan tunggu. Kita harus menunggu cukup lama, barulah Dia memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tetapi ada kalanya ketika kita berdoa, Dia mengatakan tidak, dan Dia memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Di dalam Alkitab memang kita melihat ada doa-doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Ada doa-doa yang dikabulkan Allah setelah sekian lama. Misalnya doa Abraham ketika dia minta Tuhan mengaruniakan anak padanya. Tapi ada saatnya ketika kita berdoa, Tuhan jawab tidak. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia berdoa agar Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Paulus menerimanya dengan baik. Dia suka, dia bahagia, dia dapat menerima dalam kelemahannya. Dan dia tetap memuliakan Tuhan. Dengan itu dia semakin dikuatkan. Saudara, dalam kedaulatan Allah, Allah dapat menjawab doa kita dengan ya, tunggu ataupun tidak. Tetapi dari pihak kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada hal-hal tertentu yang dapat menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ada penghalang doa. Apakah penghalang doa itu? Dari firman Tuhan kita dapat belajar setidaknya 7 macam penghalang doa. Yang pertama adalah tidak berdoa. Yakobus mengatakan, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu yang dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 2b. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita bisa memperoleh dari Tuhan apa yang kita minta? Karena kita sendiri tidak minta. Atau mungkin kita minta, tetapi sebenarnya ketika kita minta dalam doa itu, sebenarnya bukan doa yang kita panjatkan. Saya ingat cerita tentang seorang anak kecil, dia masuk ke kamarnya, dia buka pintu lebar-lebar dan dia berdoa dengan keras kepada Allah. Ya Tuhan, aku minta sebuah sepeda. Sepeda seperti si Ali tetangga kita, sepeda yang merah, sepeda mini dan sebagainya. Dia berdoa dengan keras-keras. Maka kakaknya datang dan menegurnya. Dik, kalau kamu berdoa, berdoalah dalam kamar, tutup pintu, doa pelan-pelan aja, gak usah kuat-kuat. Ya, gak usah doa keras-keras, doa pelan-pelan Tuhan mendengar. Bukankah firman Tuhan katakan di doa kita di tempat yang terpenuhi dengan pintu tertutup, Tuhan juga mendengar. Maka adiknya menjawab, ya Tuhan mendengar sih mendengar, tetapi nenek kan gak mendengar. Saudara, anak ini berdoa, tetapi sesungguhnya dia tidak berdoa. Dia bukan berdoa kepada Allah, tetapi doanya itu ditujukan untuk neneknya. Bukankah kita seringkali begitu? Kita berdoa tetapi tidak berdoa.
Kita berdoa bukan kepada Allah, tetapi ditujukan untuk didengar oleh orang lain. Saudara, firman Tuhan katakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Biarlah Tuhan tolong kita, agar kita dapat tekun untuk berdoa kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Doa juga adalah suatu permohonan kita kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, kita tidak memperoleh apa-apa karena kita salah berdoa. Yakobus pasal 4 ayat 3 katakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Alkitab mengatakan, kamu berdoa juga mungkin, tetapi kamu nggak terima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kamu minta sesuatu kepada Allah untuk memenuhi hawa nafsumu saja. Tentu hal yang tidak seperti ini tidak berkenan kepada Allah. Kita meminta kepada Tuhan untuk memenuhi ambisi kita. Kita meminta kepada Tuhan untuk memenuhi keserakahan kita. Kita meminta kepada Tuhan untuk memenuhi dendam kita. Tuhan tidak akan mengindahkan doa yang seperti itu. Kamu berdoa tetapi kamu salah berdoa. Saudara, salah berdoa yang seperti inilah yang menjadi penghalang dalam doa kita. Biarlah Tuhan tolong kita. Setiap kali kita berdoa, kita dapat mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Sungguhkah kita telah menyelesaikan segala masalah kita di hadapan Tuhan? Sungguhkah kita berdoa dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Sungguhkah kita berdoa dengan hati yang menyenangkan Tuhan? Atau kita berdoa hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita sendiri? Dan hal yang ketiga, doa kita tidak terjawab karena ada dosa dan kejahatan yang menjadi penghalang kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, kita ketika berdoa tetapi hidup kita dipenuhi dengan dosa dan kejahatan, maka itu menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat menyelesaikan segala masalah dosa kita. Firman Tuhan katakan, kalau kita mengatakan kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Tetapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menghapuskan segala kejahatan kita. Biarlah Tuhan tolong kita ketika kita mengaku dosa bukan hanya sebagai formalitas, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyesalan, dengan penuh pertobatan, dengan kerinduan agar Tuhan sendiri yang mengampuni dosa kita, sehingga kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan adanya pengaku dosa ini, bukan berarti kita boleh terus berbuat dosa. Tidak, saudara. Seperti firman Tuhan katakan kepada kita dalam ayat selanjutnya. Anak-anakku, semua ini kukatakan kepadamu bukan supaya kamu berbuat dosa, justru supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi bila ada yang jatuh dalam dosa, ingat kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Jangan ada dosa dan kejahatan yang menjadi penghalang kita di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah semua dosa dan kesalahan kita dapat akui di hadapan Tuhan. Kita dapat selesaikan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dan hal yang keempat, kenapa doa kita terhalang? Yang menjadi penghalang dosa kita, yaitu kita tidak peduli terhadap jeritan orang yang lemah. Itu dikatakan dalam Amsal pasal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang-orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Amsal 21 ayat 13. Siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saudara, jangan kita kira ketika kita tidak mengindahkan orang lain yang membutuhkan, kita tidak peduli kepada jeritan orang-orang lemah, maka kita dapat berbesar hati. Saudara, itu adalah menjadi penghalang bagi doa kita. Ketika kita menutup telinga kepada orang lemah
yang menjerit memohon pertolongan kita, maka Tuhan juga menutup telinga terhadap segala doa-doa kita. Biarlah Tuhan tolong kita, agar Tuhan pimpin. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, biarlah kasih Tuhan itu selain kita terima, kita simpan dalam hati, dan kita dapat wujud nyatakan dalam kasih dan kepedulian kita kepada sesama kita, khususnya kepada yang lemah. Saudara, ketika kita bicara tentang ibadah, ibadah bisa dalam pengertian pertemuan ibadah. Ya, dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 27 dikatakan, ya, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, jangan kita menghindari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi kita semakin giat melakukannya karena hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Tapi ibadah juga dalam pengertian kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Dalam Roma pasal 12 ayat 1. Tetapi jangan lupa, Yakobus pasal 1 ayat 27 katakan kepada kita, ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kelemahan mereka dan menjaga diri kita agar tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya apa, saudara? Kepedulian kepada sesama kita yang lemah, yang membutuhkan, itu adalah ibadah kita yang murni di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita sekalian. Janganlah ketidakpedulian kita kepada orang yang lemah menjadi penghalang doa kita. Tuhan tolong kita agar ada kasih dan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang menjerit untuk minta tolong. Dan hal yang kelima, apa yang menjadi penghalang doa kita? Yaitu tidak mengampuni sesama kita. Ya. Di dalam Markus pasal 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Pengampunan adalah suatu hal yang penting. Kita dalam doa Bapa kami, kita juga meminta kepada Tuhan agar Dia mengampuni dosa kita seperti kita juga mengampuni kesalahan saudara-saudara kita. Biarlah Tuhan tolong kita. Jangan keengganan kita untuk mengampuni, kekerasan hati kita yang tidak dapat mengampuni saudara kita menjadi penghalang doa kita. Mungkin masih ada masalah antara saudara dengan saudaramu, mungkin dengan keluargamu. Biarlah kita mohon Tuhan tolong kita. Ada hati yang mau mengampuni, ada hati yang mau menyelesaikan masalah ini. Mungkin dari pihak kita mau lebih dahulu menyelesaikan ini dari pihak kepada orang-orang yang selama ini kita anggap telah berbuat salah kepada kita. Biarlah kita mohon Tuhan tolong kita agar kita dapat memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita berdosa, walaupun kita bersalah terhadap Dia, kita memberontak terhadap Dia, tapi karena begitu besar kasih-Nya, Dia rela datang ke dalam dunia ini. Dia tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus Dia pertahankan. Tapi Dia sudah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia Dia rela taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari dosa, untuk membenarkan, menguduskan, dan juga memberi suatu kehidupan yang baru bagi kita. Kita sudah bersalah kepada Tuhan, memberontak terhadap Dia, berdosa terhadap Dia, tapi Dia justru datang di dalam kerendahan untuk menyelamatkan kita. Biarlah Tuhan tolong agar kita juga dapat memiliki kasih seperti Tuhan Yesus, kerendahan hati seperti Tuhan Yesus, kebesaran hati untuk dapat mengampuni, dan kita dapat melakukannya secara aktif. Dan yang keenam, saudara, yaitu hubungan yang salah antara suami dan istri. Mungkin saudara mengatakan, apakah hubungan yang salah antara suami istri dapat menjadi penghalang doa? Ya. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat ke-7. Di sana dikatakan bagaimana? 1 Petrus 3 ayat 7. Dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Doamu jangan terhalang. Jadi ketika seorang suami tidak hidup bijaksana dengan istrinya, tidak menghormati istrinya, berbuat sewenang-wenang, melakukan kekerasan, saudara, itu menjadi penghalang bagi doanya.
Itu sebabnya firman Tuhan katakan, demikian juga kamu hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, pada masa itu memang kaum wanita sebagai kaum yang lemah. Seringkali suami melakukan hal yang tidak hormat kepada istrinya, melakukan kekerasan, KDRT, dan melakukan hal-hal yang menyakiti hati pasangannya. Tuhan gak berkenan, dan Tuhan katakan melalui firman-Nya itu dapat menjadi penghalang doa mereka. Saudara, pada saat ini mungkin bukan hanya para suami, para istri juga bisa melakukan hal yang sama. Hidup tidak bijaksana terhadap suaminya, tidak menghormati suaminya. Itu juga bisa menjadi penghalang bagi doamu. Biarlah Tuhan tolong kita. Dan hal yang terakhir, hal yang ketujuh, yaitu kebimbangan. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang-orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, kebimbangan itu dapat menjadi penghalang doa kita. Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong kita agar dalam doa kita ada satu keteguhan, ada satu iman. Kita memiliki kasih, pengharapan, iman terhadap Tuhan, dan jangan mendua hati. Karena mendua hati itu dapat menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Jangan bimbang, tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mendengar doa kita. Dan Tuhan akan mengabulkan doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Biarlah kita mohon Tuhan tolong kita agar kita dapat memiliki iman dan keteguhan dalam kita berdoa kepada-Nya. Kita tidak bimbang, kita tidak mendua hati. Kiranya Tuhan tolong kita agar kita dapat menyelesaikan segala masalah kita. Segala penghalang doa kita mau selesaikan, kita mau singkirkan, kita mau atasi. Dan biarlah Roh Kudus menolong kita untuk melakukan ini. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk mengatasi, menyelesaikan, menyingkirkan hal-hal yang dapat menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Kita diingatkan ada 7 macam penghalang doa, yaitu kita berbuat dosa, kita salah berdoa, yaitu kita yang pertama kita tidak berdoa, yang kedua adalah salah berdoa, yaitu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan ketiga, dosa dan kejahatan. Yang keempat, tidak peduli terhadap jeritan orang-orang yang lemah. Kelima, tidak mengampuni sesama saudara. Keenam, hubungan yang salah antara suami dan istri. Dan yang ketujuh, kebimbangan. Biarlah Tuhan tolong kita. Semua ini dapat kita selesaikan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi penghalang doamu? Biarlah Tuhan tolong kita. Di mana kita memiliki kelemahan, di mana kita jatuh, di sanalah kita dapat bangun. Kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan sendiri ampuni kita, dan kita mohon Tuhan tolong kita memperbaiki kita agar penghalang itu dapat kita bereskan dalam Tuhan. Kiranya Roh Tuhan menolong setiap kita. Amin.
Caroline Anggiat Mauli, biasanya dipanggil Anggi. Aku lahir dengan kondisi prematur, tepatnya waktu itu 6 bulan lebih 2 minggu. Kalau benar-benar tahu itu baru sekitar umur 7 tahun. Karena aku merasa bahwa aku sama dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang-orang lain. Karena keluarga juga berusaha sebisa mungkin memperlakukanku sama seperti yang lain. Walaupun Mama dan Papa sering ngomong dulu, aku ingat, kamu minta ya sama Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih mata yang baru. Tapi aku nggak ngerti. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan atau tantangan dalam kehidupan teman-teman, tetap percaya dan jangan pernah menyerah. Percaya bahwa kehidupan kita seluruhnya itu ada dalam tangan Tuhan, kita ada dalam hatinya dan di dalam rencana. Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada kerinduan kita, ada hal-hal yang kita panjatkan dalam doa. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa secara pribadi. Setelah itu saya akan memimpin kita untuk berdoa syafaat. Ya Bapa, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur juga Tuhan memberikan kepada kami hak yang begitu istimewa. Kami boleh datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan tolong kami agar tidak ada penghalang yang dapat menghalangi doa-doa kami. Biarlah segala penghalang doa sebagaimana telah dinyatakan oleh firman-Mu dapat kami perhatikan, dapat kami atasi, kami bereskan di hadapan Tuhan. Biarlah itu tidak lagi menjadi penghalang bagi doa kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang maha bijak. Dan di dalam kebijaksanaan kedaulatan-Mu, Engkau senantiasa mendengar dan memberikan yang terbaik bagi kami, yang menjawab kehendak doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa, biar Engkau pimpin kami, agar kami dapat memiliki ketekunan dalam doa. Karena kami tahu doa itu adalah komunikasi kami dengan Allah. Doa itu adalah sebagai syukur kami kepada Allah. Dan doa itu sebagai wujud permohonan kami kepada Allah. Kami datang ke hadapan Tuhan, biar Engkau pimpin, agar jemaat Tuhan juga memiliki kerinduan dalam berdoa. Biarlah jemaat Tuhan menjadi jemaat yang terus berdoa, khususnya GKI Gading Serpong. Biarlah menjadi jemaat yang mau menjadi murid Kristus, yang berdoa dengan baik, berdoa dengan tekun. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dalam masa pandemi ini. Tuhan sedia menolong, beri hikmat bijaksana kepada pemerintah kami dalam memimpin negara. Tuhan tolong juga pemerintah di dalam memimpin rakyat untuk mengatasi segala masalah problema, khususnya sakit penyakit dan pandemi ini. Dan juga membawa masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Kami mohon Tuhan berkati. Kami berdoa juga agar kami sebagai bagian dari bangsa kami, sebagai anak bangsa, kami akan turut serta untuk mendukung pemerintah dalam membangun negeri ini. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan. Biar Engkau pimpin agar tetap dapat ingat menjalankan misi-Mu di tengah-tengah dunia, di tengah bangsa kami ini. Dan ikut serta untuk membangun negeri ini. Kami berdoa biar Engkau memberkati selalu pelayanan gereja-Mu, baik ke dalam maupun keluar. Kami berdoa juga untuk GKI Gading Serpong, biar Engkau berkati dalam ibadah persekutuan, pemuritan, pelayanan, dan kesaksiannya. Dalam masa-masa pandemi ini, banyak hal yang kami lakukan secara online, biarlah Tuhan berkati. Kami datang juga, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kami mohon biarlah Engkau menyertai,
Engkau yang menguatkan, menghiburkan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan kedukaan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan dalam keluarga. Tuhan tolong. Yang menghadapi pergumulan pekerjaan atau usahanya, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberkati. Saudara-saudara kami juga yang mengalami pemutusan hubungan kerja, Tuhan juga yang menolong agar mendapatkan pekerjaan atau usaha yang lebih baik. Kami datang hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang studi, baik yang sekolah maupun kuliah. Tuhan sedang menolong agar tetap ada pertolongan Tuhan, kendati pun lebih banyak studi dilakukan secara online, tapi kami dapat melakukannya dengan baik dan tekun. Tuhan tolong agar kami dapat terus maju di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merindukan anak. Biarlah Tuhan berkati agar apa yang dirindukan, Tuhan sedang mengaruniakannya. Sama seperti Tuhan sudah menolong Sarah, sama seperti Tuhan sudah memberkati Elizabeth, Hana, Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang merindukan anak. Tuhan yang memberikannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap saudara-saudara ikut dalam persekutuan doa ini. Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Biar Engkau berkati kami satu persatu sesuai dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang hadapan Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin persekutuan doa pada malam hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, kami boleh berdoa bersama. Dan kami mohon biarlah Engkau terus sertai kami dengan kasih karunia-Mu, dan kami terus rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau berkati setiap kami. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita sungguh bersyukur setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Andreas Loanka tadi, bahwa kita sungguh butuh datang kepada Tuhan di dalam doa yang benar, yang penuh kuasa di dalam anugerah-Nya. Mari kita bersama-sama akan mengakhiri malam puji dan doa secara online ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Jika Jiwaku Berdoa dari Kidung Jemaat 460. Tuhan memberkati kita.